Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Menjelang berbuka puasa ya, semoga masih dalam keadaan segar bugar ya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Halo pemula yang belum bisa bikin tape, yuk ikuti caraku ya. Kita hari ini bikin tape dari proses nol ya. Simak dan insya Allah dijamin maknyus, manis, tanpa kecut, lembut dan tanpa ngelenis ya teman-teman. Oke, simak ya. Oke, lanjut ke TKP ya teman-teman. Nah, caranya pertama-tama kita rendam ketan ya, untuk menghasilkan madu mongso atau tape yang bagus. Itu kita gunakan ketan hitam dan ketan putih ya, warnanya biar cantik nanti. Nah, untuk ketan putihnya itu 3:1 ya teman-teman, 1 ketan hitam dan 3 ketan putih, atau boleh juga ketan hitam semua ya teman-teman. Cuci bersih berulang-ulang ya teman-teman. Kemudian ketan ditiriskan, setelah itu diamkan beberapa saat, mungkin 1 atau 2 jam ya, biar airnya itu hilang ya teman-teman. Untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa itu memang effortnya luar biasa ya teman-teman, perjuangannya juga luar biasa. Jadi ya tidak semudah ketika kita makan ya. Kalau makan itu enak habis tahu-taunya ya, tapi kalau membuat madu mongso ini memang perjuangannya sangat luar biasa, dan ya harus butuh tenaga yang ekstra ya teman-teman. Setelah direndam, dicuci dan ditiriskan, kemudian kita kukus ya teman-teman sampai seperti ini ya. Tadi memang sudah saya siapkan sebelumnya, jadi ketika umup langsung saya masukkan ketannya sampai betul-betul kekel. Kekel itu kalau di aduk seperti ini dia sudah menggumpal ya teman-teman, tidak ada lagi yang berbentuk beras tapi sudah berbentuk ketan atau jadah ya teman-teman. Ini sudah matang ya. Kemudian kita ambil dan kita cuci ya teman-teman. Kita cuci dengan menggunakan air mengalir ya teman-teman. Hati-hati, ini karena panas, jangan sampai tangan kita kesemupan ya. Ini sangat panas sekali ya, karena baru saja kita mengentasnya ya. Jadi udek-udek dulu menggunakan endong kayu, kemudian biarkan airnya mengalir. Kemudian setelah agak dingin dan dirasa tangan kita tidak kepanasan, baru kita cuci bersih ya. Lakukan seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman, dijamin insya Allah nanti tapenya akan manis semanis Anda. Tambahkan air, kemudian remas-remas seperti ini ya teman-teman. Ini manfaatnya apa? Untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di ketan ya, biar sedikit berkurang. Karena apa? Karena kalau tidak diambil, kalau tidak dibersihkan seperti ini, nanti hasilnya tidak bagus ya. Tapenya itu akan sedikit blenyak gitu ya teman-teman. Blenyaknya itu pokoknya ya kurang enak gitu, blenyaknya itu blenyak, ada lunyu-lunyunya gitu loh ya, tahu ya maksud saya, ada licin-licinnya itu. Tapi kalau dicuci bersih seperti ini, hasilnya akan luar biasa mantap ya, dan manisnya itu betul-betul manis. Kemudian kita tiriskan lagi ya teman-teman, biar airnya juga berkurang, baru kita rebus kembali atau kita kukus kembali, bukan direbus, dikukus ya teman-teman. Kukus kira-kira 1 jam ya, atau sampai matang dan betul-betul lengket dengan satu yang lainnya itu.
nanti baru kita angkat dan kita dinginkan ya teman-teman. Cara membuat tape ini adalah warisan dari ibu saya ya. Saya berguru ke ibu saya bagaimana caranya membuat tape yang manis ya, dan seperti itu caranya. Ini sangat-sangat tidak diragukan ya teman-teman, laroiba banget kalau sudah jadi tape nanti ya, dan hasilnya luar biasa. Saya alhamdulillah belum pernah gagal dalam membuat tape dengan cara seperti ini ya teman-teman, tapi memang ya harus bekerja keras ya. Kemudian setelah mateng ya, ini sudah mateng kayak lumer gitu ya modelnya ya teman-teman. Nah, itu kita dinginkan sampai betul-betul dingin, bukan hanya dingin, betul-betul dingin. Bisa didinginkan itu sampai 2, 3, 4 jam, tidak apa-apa ya. Ini prosesnya saya lakukan sebelum maghrib ya. Kemudian nanti saya akan kasih ragi setelah sholat taraweh ya teman-teman. Jadi waktunya lama dan betul-betul dingin. Nah, seperti ini setelah dingin ya teman-teman, waktunya untuk peragian ya, dan betul-betul dingin, ingat ya. Kemudian saya gunakan ragi. Ini ragi seperti ini ya. Jangan lupa untuk dilihat tanggal kedaluarsanya ya teman-teman, karena ini juga berpengaruh sekali dengan tapenya nanti ya. Oke, ini masih mantap, bisa digunakan, dan kita lembutkan, masukkan ke dalam plastik bawang ya, plastik yang tebal itu. Kemudian haluskan, bisa menggunakan terserah apa saja ya untuk menghaluskan, yang penting halus. Dan saya gunakan untuk 1 kilonya saya gunakan 3 biji ya teman-teman, biar mantap. Perlu diingat ya teman-teman, ini sangat penting sekali, perhatikan alat-alat yang kita gunakan dari awal ya teman-teman, itu harus betul-betul bersih dan jangan sampai terkontaminasi dengan garam atau minyak ya. Yang penting pokoknya bersih. Nah, kemudian setelah ragi kita haluskan, siapkan ayaan teh ya, atau saringan teh atau saringan apapun yang bisa digunakan. Kemudian untuk mencampur raginya seperti ini ya teman-teman, lakukan seperti saya. Ini tidak akan membutuhkan terlalu banyak ragi. Kalau dicampur dengan menggunakan taburan tangan nanti hasilnya kurang bagus ya, karena kurang rata. Kalau ini insya Allah bisa rata semua, dan ini nanti bisa turah ya, nggak semua terpakai kalau seperti ini caranya ya teman-teman. Lakukan sampai selesai ya. Gunakan masker ya teman-teman, biar tidak terhirup oleh hidung kita kalau ada yang alergi dengan debu ya. Ini kayak debu ya, tapi ini nampak di kamera seperti ini. Kalau kenyataannya tidak separah ini ya teman-teman. Jadi mungkin alternatif yang lebih bagus adalah menggunakan masker ya. Dan sampai rata ya teman-teman, kita taburkan seperti ini sampai betul-betul rata. Seperti ini penampakannya ya teman-teman setelah saya beri ragi, dan setelah selesai semuanya rata ya, dengan ragi atasnya semuanya rata. Kemudian proses berikutnya yaitu siapkan baskom seperti ini ya teman-teman. Saya setiap tahunnya itu mesti beli baru ya, karena apa? Takut kebersihannya atau mungkin terkontaminasi dari sabun mungkin ya, atau minyak atau yang lainnya. Jadi saya mesti beli yang baru, ini mesti beli alat ini ya, tempat yang hijau ini juga baskomnya ini mesti yang baru saya. Jadi aman dan hati kita
tidak khawatir ya teman-teman, karena kadang kalau sudah kita gunakan itu mungkin ya sudah dicuci bersih tapi masih ada bekas-bekas yang lempit ya teman-teman. Jadi lebih aman lagi kita beli yang baru, cuci bersih dan kita jemur, itu lebih bagus ya. Kemudian siapkan kertas. Saya biasanya menggunakan daun, ini saya gunakan kertas saja. Kemudian kita lubangi ya sedikit saja, biar nanti kalau ada air dari tapenya itu bisa keluar dengan sendiri ya. Lakukan seperti yang saya lakukan ini. Teman-teman pasti akan paham setelah nanti menjadi tape ya teman-teman, kenapa saya kasih mangkok, kenapa saya kasih ini ya, nanti pasti tahu. Jangan lupa teman-teman melihat dari awal ya, nanti biar tidak gagal ya. Dan ini betul-betul sangat luar biasa hasilnya, sangat tidak diragukan ya. Insya Allah tapenya akan menjadi tape yang manis dan mantap, dan tidak perlu nanti kita meres ya, itu airnya akan keluar dengan sendirinya ya. Nanti kalau sudah mateng tinggal masak ke dalam wajan ya. Kita kerjakan di bawah saja ya, biar nggak terlalu capek berdiri. Kemudian masukkan ketan yang sudah kita kasih ragi tadi ke dalam tempat ini ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu yang bagian raginya taruh di bawah ya teman-teman, seperti ini ya. Kemudian atasnya taburi sedikit dengan ragi ya teman-teman, seperti ini. Kemudian lanjutkan masukkan ke atasnya ya teman-teman. Ini kalau misalnya tidak diberi ragi pun sudah aman, tidak perlu lagi, tidak apa-apa ya. Masukkan semua sampai selesai, dan sekali-kali kalau yang dirasa kurang raginya bisa ditambahkan ya teman-teman. Setelah selesai dan semua sudah masuk, baru kita akan tutup ya teman-teman. Kita tutup dengan menggunakan kertas seperti ini ya, rapat sampai tertutup semua. Kemudian bungkus dengan menggunakan plastik yang agak besar ya teman-teman. Ini plastik merah ini pas untuk membungkus ya. Oke,
Setelah itu kita simpan ya teman-teman sampai kira-kira 2 malam ya. Insya Allah sudah menjadi tape yang mantap. Fermentasi selama 2 malam. Oke. Nah, setelah malam ketiga, tape siap untuk dibuka ya teman-teman. Dan dari wanginya ini tape insya Allah sangat manis sekali ya. Coba kita buka bagaimana hasilnya ya teman-teman. Sekarang teman-teman tahu ya fungsi dari mangkok serta baskom ini ya teman-teman. Kenapa saya kasih mangkok di dalamnya ya. Dan air tapenya sudah mengucur ke bawah dengan sendirinya tanpa diperas ya teman-teman. Bagaimana? Yang setuju dengan cara saya komentar di bawah ya. TOP apa enggak? Airnya ini sangat manis sekali ya teman-teman. Rasanya dan tapenya luar biasa. Ini tidak ngelenis, lembut dan rasanya mantul. Alhamdulillah ya teman-teman, kerja keras saya hari ini terbayarkan dengan sesuatu yang istimewa ya. Sangat memuaskan untuk saya, tapi hasilnya bagus, manis dan airnya sangat banyak sekali, lembut sekali, dan ini cocok sekali untuk dibuat madu mongso ya teman-teman. Nah, demikian tadi caraku membuat tape ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan silakan ikuti, insya Allah sukses. Nah, untuk menyajikan ini juga bisa ditaruh di gelas jelly seperti ini ya teman-teman. Bisa disajikan ketika lebaran nanti ya teman-teman. Dan panas-panas dimakan segar sekali. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya, sudah menonton video saya sampai habis dan semoga bermanfaat. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Insya Allah kita akan membuat madu mongsonya ya. Jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.